Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya Hendy. Kali ini kita akan belajar dari salah seorang spiritual fathers, ya, atau salah seorang Bapak Filokalia yang bernama Saint Mark the Ascetic atau Markus Sang Asketis. Markus ini juga dikenal sebagai Mark the Monk. Dia adalah seorang biarawan, atau Mark the Hermit, atau dia adalah seorang pertapa di padang gurun yang hidup terpencil, mengisolasi dirinya, ya, hidup di dalam stillness, dalam kesendirian, untuk mencari hikmat Allah, ya, dalam doa dan berjaga-jaga. Nah, Saint Nicodemus mengutip tulisannya, mengkompilasi tulisannya, dimasukkan ke dalam salah satu bagian dari Filokalia. Nah, kali ini kita akan belajar dari salah satu tulisannya yang berjudul On the Spiritual Law 200 Texts, atau hukum rohani, yang terdiri atas 200 teks atau 200 hikmat yang diperoleh oleh Saint Mark ini ketika dia melakukan keheningan di padang gurun. Saint Mark ini biasanya diperingati oleh gereja pada tanggal 5 Maret, ya. Nah, dia kita sulit atau informasi yang cukup sedikit kita dapatkan dari kehidupan dia, tetapi ada beberapa tulisan dia yang penting yang kita bisa pelajari, ya, seperti On the Spiritual Law, atau seperti kita tulisan yang lain, On those who think that they are made righteous by works. Nah, itu adalah tulisan-tulisan dia yang terkenal. Nah, kali ini kita akan belajar tentang spiritual law, ya, yang dia tulis. Yang pertama adalah dia katakan, karena kita sering bertanya apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa hukum Allah adalah rohani dalam Roma 7 ayat 14, dan jenis pengetahuan dan tindakan rohani yang menjadi karakter mereka yang ingin mengertinya, maka Saint Mark ini akan membicarakan tentang hal ini, ya. Jadi dalam Roma 7 ayat 14 yang menjadi dasar dia menulis, hukum Allah adalah rohani. Nah, ini akan diuraikannya. Pertama dia bilang, kita mengetahui bahwa Allah adalah permulaan, pertengahan, dan akhir segala sesuatu yang baik. Dan tidak mungkin bagi kita untuk mempercayai sesuatu yang baik atau untuk melaksanakannya kecuali dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Itu poin pertama yang ditekankan oleh Saint Mark, ya, bahwa Allah adalah segala sesuatu, awal dan akhir dari segala sesuatu. Nah, sehingga mempercayai dia hanya dapat melalui Yesus Kristus, anaknya, dan Roh Kudus, yaitu rohnya sendiri. Kemudian semua yang baik yang diberikan oleh Tuhan dalam pemeliharaannya, dan dia yang beriman bahwa dia tidak akan kehilangan apa yang telah diberikan kepadanya. Iman yang teguh adalah menara yang kuat, dan bagi orang yang mempunyai iman, Kristus menjadi segalanya. Semoga dia yang mengizinkan setiap hal yang baik, melancarkan semua yang kita lakukan agar dapat dilakukan dengan berkat-Nya. Ketika kita membaca kitab suci, dia rendah hati dan terlibat dalam pekerjaan rohani, akan menerapkan segala sesuatu kepada dirinya dan bukan kepada orang lain. Jadi mereka yang rendah hatilah yang akan melakukan itu. Lalu Mark melanjutkan, berdoalah kepada Tuhan untuk membuka mata hati kita supaya kita dapat melihat dan menilai, ya, doa dan pembacaan rohani kita ketika kita pahami dan kita itu diterapkan. Kemudian, jika seseorang mempunyai karunia rohani dan merasa belas kasih bagi mereka yang tidak memilikinya, maka ia memelihara karunia itu karena belas kasihannya. Tetapi seseorang yang tinggi hati akan kehilangan melalui kejutan godaan-godaan yang penuh kesombongan. Kemudian mulut orang yang rendah hati mengatakan kebenaran, tetapi orang yang berkata melawan kebenaran adalah seperti pelayan yang memukul tuan di mukanya. Ya, bisa bandingkan dalam Markus 14 ayat 65.
Jangan menjadi murid dari seseorang yang memuji dirinya sendiri. Kita hanya akan belajar kesombongan, bukan kerendahan hati. Jangan membesarkan diri tentang atau jangan membanggakan diri tentang tafsiran kita terhadap kitab suci. Tapi biarlah supaya akal kita tidak menjadi korban penghujatan. Jangan coba menjelaskan sesuatu yang sukar dengan pertengkaran, tetapi dalam cara menurut hukum rohani, dengan kesabaran, doa, dan harapan yang tak tergoyahkan. Orang buta itu menangis dan berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia berdoa dengan tubuh dan belum dengan pengetahuan rohani. Nah, ketika orang yang buta itu melihat Tuhan, maka ia mengakui dia tidak lagi sebagai anak Daud, tetapi sebagai anak Allah dan menyembah dia. Nah, disitulah dia berdoa dengan pengetahuan rohani. Jangan membanggakan diri jika kita menangis ketika kita berdoa. Karena itu adalah karya Kristus yang telah menyentuh matamu dan memberikan penglihatan rohani kepadamu. Jadi saudara, ini spiritual law ini adalah seperti hikmat-hikmat ya, hukum-hukum yang kita mesti pahami, yang kita mesti terapkan gitu ya, dan satu kebenaran. Ia seperti orang buta melepaskan pakaiannya dan mendekati Tuhan, menjadi murid dan menjadi pemberita doktrin yang benar. Ya, Markus 10 ayat 50. Merenungkan kejahatan membuat hati tidak akan berani, tetapi menghancurkan kejahatan melalui pengendalian diri dan harapan untuk menghancurkan hati. Ya, jadi bagaimana kita bisa menghancurkan kejahatan itu adalah melalui pengendalian diri. Ya, ada pelanggaran hati yang lembut, ya, dan membuatnya sangat menyesal. Tapi ada pelanggaran yang keras dan bahaya yang menghancurkan segalanya. Kemudian berjaga-jaga, berdoa, dan tekun, sabar, memberi manfaat untuk hati. Ia yang menjaga mereka akan menjadi penolong bagi kita. Tetapi dia yang lalai akan menderita pada waktu meninggalkan kehidupan ini. Kemudian yang poin yang ke-20, hati yang memanjakan diri menjadi penjara dan rantai bagi jiwa apabila ia meninggalkan kehidupannya. Manakala hati yang berani adalah pintu yang terbuka. Pintu besi yang menuju ke kota adalah hati yang keras. Kisah Rasul 12 ayat 10. Tetapi kepada orang yang menderita kesusahan dan penderitaan, gerbang itu akan terbuka dengan sendirinya, seperti halnya kepada Petrus. Ada banyak cara berdoa. Ya, tidak ada cara yang berbahaya. Jika demikian, ia bukanlah doa, tetapi kegiatan setan. Seseorang mau melakukan kejahatan, tetapi segera lakukan doa ini, dan akan mendapati dirinya dicegah oleh Tuhan. Maka dia akan sangat bersyukur. Jadi kata Saint Mark, jika kita punya niat melakukan jahat, segeralah lakukan doa, dan maka Tuhan akan mencegahnya. Ketika Daud ingin membunuh Nabal orang Kamel, tetapi diingatkan akan penghukuman ilahi dan meninggalkan niatnya, Daud bersyukur. Sekali lagi kita tahu apa yang dia lakukan ketika dia melupakan Tuhan dan bagaimana ia tidak berhenti, ya, sehingga Nabi Nathan mengingatnya dalam 1 Samuel 25 ayat atau 2 Samuel 12 ya. Pada masa-masa apabila kita ingat Tuhan, tambahkanlah doa kita supaya apabila kita melupakan Dia, Tuhan akan mengingatkan kita. Ketika kita membaca kitab suci, perhatikan apa yang menjadi makna tersembunyi. Ya, apapun yang tertulis pada
masa itu ditulis untuk mengajarkan kita. Roma 15 ayat yang 4. Kitab suci berbicara tentang iman ya sebagai hal-hal yang kita harapkan, yang belum kita lihat dan hal-hal yang kita harapkan. Dan dalam Ibrani 11 ayat 1 dan menggambarkan sebagai sesuatu yang tidak bernilai bagi mereka yang tidak mengenal Yesus ya atau tidak percaya kepada Yesus dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Sama seperti pikiran ya terbukti melalui tindakan dan kata-kata, begitu juga masa depan kita itu tergantung pada dorongan hati. Ya, sama seperti pikiran itu akan terbukti jika tindakan dan kata-kata itu terjadi. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada kita di masa depan, itu bergantung kepada dorongan hati. Sebab itu, hati yang belas kasihan akan menerima belas kasihan, sementara hati yang tanpa belas kasihan akan menerima yang sebaliknya. Hukum kebebasan mengajarkan seluruh kebenaran. Banyak yang membacanya secara teori, tetapi sedikit yang benar-benar memahaminya. Dan ini hanya sejauh mana kita menjalankan perintah. Jangan mencari kesempurnaan hukum ini dengan kebaikan manusia, karena ia tidak dapat dijumpai sempurna di dalamnya. Nah, kesempurnaannya itu tersembunyi di salib Kristus. 32. Hukum kebebasan dipelajari melalui pengetahuan yang sejati, dipahami melalui amalan atau praktik dari perintah-perintah itu dan dipenuhi atau digenapi melalui belas kasihan Kristus. Ya, jadi the law of freedom itu bukan hanya dipelajari secara teori, tapi diamalkan, dipraktikkan dan dipenuhi ya oleh belas kasihan Kristus. Apabila kita dipaksa oleh hati nurani kita untuk mencapai semua perintah Tuhan, ya maka kita akan memahami bahwa hukum Allah, ya hukum Tuhan itu adalah tanpa kesalahan. Ya, misalnya kita lihat Mazmur 19 ayat 8 ya. Nah, itu atau hukum Allah itu dilakukan melalui tindakan ya baik kita, tapi tidak dapat disempurnakan oleh manusia jika tanpa ada anugerah atau belas kasihan dari Allah. Mereka yang tidak menganggap diri mereka memiliki kewajiban melaksanakan semua perintah Kristus, ya, maka hanya akan mempelajari hukum Tuhan itu secara literal, tidak mengerti apa yang mereka katakan dan apa yang mereka tegaskan, ya, dalam 1 Timotius 1 ayat 7. Sebab itu mereka berpikir bahwa mereka dapat memenuhinya hanya dengan perbuatan mereka sendiri. Ada perbuatan yang kelihatan baik, tetapi motifnya tidak baik. Ada tindakan yang kelihatannya buruk, tetapi motifnya adalah baik. Nah, begitu juga dengan hal ini ya, ada perbedaan ya, disebabkan kadang-kadang melalui pengalaman atau ketidaktahuan ya, kadang-kala ke niat yang jahat, kadang-kala ke niat yang baik. Apabila seseorang lahiriah memuji seseorang sambil menuduh dan menghina dia dalam hatinya, hal yang sukar akan sulit mendeteksinya. Begitu juga dengan orang yang mungkin rendah hati, tapi di dalamnya sombong. Nah, untuk hal ini mereka itu akan mengungkapkan kepalsuan, ya, sebagai kebenaran, tapi kemudian mereka akan mengeksposnya, terekspos dan akan dikutuk. Seseorang yang melakukan sesuatu yang kelihatan baik, ya, untuk membela sesamanya,
Tetapi ada orang lain ya tidak melakukannya dan memperoleh keuntungan dalam pemahaman. Teguran mungkin bisa diberikan dalam kebencian dan pembelaan diri atau karena takut akan Allah dan menghormati kebenaran. Jadi teguran itu bisa karena kebencian, pembelaan diri, atau karena memang kita menghormati kebenaran. Berhenti menegur seseorang yang telah berhenti berbuat dosa dan bertobat, ya. Jika kita mengatakan bahwa kita menegurnya dalam nama Tuhan, mula-mula meningkatkan kejahatan dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita menegur orang lain, itu sebetulnya juga menegur diri kita sendiri. Allah adalah source of every virtue, ya, sumber dari setiap kebajikan. Seperti matahari adalah sumber dari terang di siang hari. Apabila kita telah melakukan sesuatu yang baik, ingat perkataan, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Nah, ini untuk mencegah kita jatuh dalam kesombongan. Ya. Dikatakan, jika kamu bisa melakukan sesuatu yang baik, ingatlah perkataan Kristus. Ya. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apapun. Kesakitan atau penderitaan ya membawa berkat kepada manusia. Tapi kesombongan dan kenikmatan sensual itu adalah kejahatan, kata Saint Mark. Orang yang menderita ketidakadilan meloloskan diri mereka dari dosa, ya, mencari pertolongan dari atau untuk penderitaannya. Kemudian lebih besar kepercayaan seseorang bahwa Kristus akan membalasnya, maka semakin besar kesediaannya untuk menanggung segala ketidakadilan. Dengan berdoa bagi mereka yang menyalahkan kita, kita mengalahkan setan. Menentang mereka, maka kita akan terluka oleh dia. Lebih baik terikat pada manusia daripada pada setan. Melalui kehendak Tuhan, kita mengatasi keduanya. Setiap berkat datang dari pemeliharaan Tuhan, tetapi tidak diberikan kepada mereka yang tidak bersyukur dan malas. Setiap nafsu jahat membawa pada kesenangan yang dilarang, ya, dan setiap kebajikan mendatangkan berkat rohani. Kecaman dari manusia menyerang hati, tapi jika diterima dengan sabar, ia akan menghasilkan kesucian. Ignorance atau ketidaktahuan membuat kita menolak apa yang bermanfaat, ya. Tetapi apabila ia menjadi kurang ajar, ia menguatkan akan pegangan kejahatan kita. Sekalipun tidak ada yang salah, bersiaplah untuk penderitaan. Ya, sekalipun kita tidak ada yang salah. Dan karena kita akan melakukan sesuatu, ya, jangan membuat tuntutan yang terlalu banyak. Setelah berdosa, ya, secara tersembunyi, ya, janganlah mencoba untuk terus menyembunyikannya, karena semua hal tersingkap, telanjang, dan terbuka kepada Dia yang akan kita memberi pertanggungjawaban, ya, di dalam Ibrani 4 ayat 13. Nah, menjumpai Tuhan dalam intelek kita atau dalam pikiran kita, ya, manusia melihat penampilan dari luar, tetapi Tuhan melihat hati, ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Jangan berpikir dan berbuat apa-apa tanpa tujuan yang ditujukan kepada Tuhan, sebab perjalanan tanpa tujuan adalah usaha yang sia-sia. Karena keadilan Allah tidak dapat dihindari, ya,
sulit untuk mendapatkan pengampunan atas dosa yang dilakukan dengan pertimbangan penuh. Kesulitan mengingatkan orang bijak tentang Tuhan, tetapi menghancurkan mereka yang melupakan Tuhan. Biarkan semua penderitaan sukarela mengajarkan kita untuk mengingat Tuhan, dan kita tidak akan kekurangan kesempatan untuk bertobat. Kelupaan itu seperti tidak memiliki kekuatan, tetapi kita memperolehnya sesuai dengan kelalaian kita. Jangan katakan apa yang bisa saya lakukan. Ya, saya tidak mau menjadi pelupa atas apa yang terjadi. Jika kita ingat, ya, karena apabila kita ingat, kita telah menipu apa yang telah kamu pertanggungjawabkan. Berbuat baik saat kita ingat, dan apa yang kita lupakan akan diungkapkan kepada kita. Dan jangan menyerahkan pikiranmu pada kelupaan. Alkitab berkata, neraka dan kebinasaan adalah nyata bagi Tuhan, ya, Amsal 15 ayat 11. Nah, ini merujuk pada ketidaktahuan hati dan kelalaian. Neraka adalah ketidaktahuan, ignorance, ya, karena keduanya itu gelap, baik neraka maupun ignorance, ya. Kebinasaan adalah kelupaan, karena keduanya melibatkan kebinasaan. Peduli pada diri kita dengan dosa-dosa kita sendiri dan bukan dengan dosa sesama kita. Maka kerja intelek kita tidak akan dirampok. Kegagalan untuk melakukan yang baik yang ada dalam kekuatan kita sulit dimaafkan. Tetapi belas kasihan dan doa menuntut kembali dari hal-hal yang kita abaikan. Menerima kesengsaraan demi Tuhan adalah tindakan murni dari kekudusan. Karena kasih yang sejati diuji oleh berbagai macam kesulitan. Jangan mengaku telah memperoleh kebajikan, kecuali kita telah mengalami penderitaan, kesengsaraan. Karena tanpa penderitaan, kesengsaraan, kebajikan belum diuji. Pertimbangkan hasil dari setiap penderitaan, baik itu yang sengaja, tidak sengaja, dan kita akan mendapati bahwa itu adalah penghancuran akan dosa-dosa kita. Sesama kita bisa dengan bebas menasihati kita dengan sesama kita. Tetapi penilaian kita itulah yang terbaik. Nah, jika kamu menginginkan spiritual yang sehat, dengarkan hati nuranimu. Ya, lakukan apa yang dia katakan dan kamu akan mendapatkan keuntungan. Tuhan dan hati nurani kita mengetahui rahasia yang tersembunyi dalam diri kita. Nah, biarkan Allah dan hati nurani itu mengoreksi kita, ya. Dia yang dengan sukarela mengizinkan itu bekerja, maka ini akan membuat kita kaya. Manusia bertindak sejauh dia dapat mengikuti kehendaknya sendiri. Tetapi Tuhan memutuskan hasilnya sesuai dengan keadilan. Jika kita tidak ingin merasa bersalah, ya, ketika seseorang memuji kita, sambutlah teguran terlebih dahulu atas dosa-dosa kita. Setiap kali seseorang menerima penghinaan demi kebenaran Kristus, maka ia akan dimuliakan 100 kali lipat oleh orang lain. Tetapi lebih baik selalu berbuat baik demi berkat dalam kehidupan, untuk kehidupan yang akan datang. Apabila seseorang menolong orang lain dengan perkataan atau perbuatan, ya, biarkan kedua-duanya
mengalami atau mengenali anugerah Tuhan. Nah, dia yang tidak mengerti ini akan berada di bawah kuasa orang yang melakukannya. Siapapun yang memuji sesamanya karena kemunafikan, maka nantinya akan melecehkannya dan membawa aib bagi dirinya sendiri. Dia yang tidak tahu tentang serangan musuh, maka dengan mudah akan dibunuh. Dia yang tidak tahu penyebab hawa nafsu, maka dia akan segera jatuh dalam dosa. Pengetahuan tentang apa yang baik, ya, yang untuknya telah diberikan kepada semua orang, ya, oleh Allah, tetapi kelonggaran diri atau ketidak mengawasi diri membawa kepada ketidakpedulian, ya. Nah, ketidakpedulian ini akan menghasilkan kita forgetfulness, ya, kelupaan. Seseorang yang menasihati tetangganya sesamanya dengan pemahamannya sendiri, tetapi pada orang yang mendengarkan nasihat seperti ini, Allah bertindak sesuai dengan imannya. Saya telah melihat, ya, orang-orang yang tidak terpelajar yang benar-benar rendah hati. Dan mereka menjadi lebih bijaksana daripada orang bijak. Seseorang yang tak terpelajar, ya, tidak terdidik, setelah mereka mendengar mereka memuji, ya, alih-alih meniru kerendahan hati mereka, membanggakan dirinya karena tidak terpelajar dan karenanya mereka menjadi sombong. Siapapun yang membenci, ya, pengertian dan membanggakan ketidaktahuan, tidak hanya belajar dalam berbicara tetapi juga dalam pengetahuan. 2 Korintus 11 ayat 6. Sama seperti kebijaksanaan dalam berbicara adalah satu hal dan penilaian yang baik adalah hal yang lain. Demikian juga kurangnya belajar dalam berbicara adalah satu hal dan kebodohan yang lain. Ignorance atau ketidaktahuan, ketidakpedulian akan kata-kata akan membahayakan orang yang benar-benar saleh. Dan kebijaksanaan dalam berbicara tidak akan membahayakan orang yang rendah hati. Jangan katakan saya tidak tahu apa yang benar. Karena itu saya tidak bisa disalahkan ketika saya gagal melakukannya. Karena jika kita melakukan semua yang baik tentang apa yang kita tahu dan apa yang harus kita lakukan, selanjutnya ini akan menjadi jelas bagi kita seolah-olah kita melewati satu rumah dari satu kamar ke kamar lain. Tidaklah ini membantu kita mengetahui apa yang terjadi, ya, sebelum kita melakukannya. Nah, pengetahuan tanpa tindakan sombong, tetapi cinta itu membangun karena sabar menerima segala sesuatu. Ya, 1 Korintus 8 ayat 1, lalu pasal 13 ayat 7. Pahami kata-kata yang ada di dalam kitab suci, ya, dengan mempraktikannya, dan jangan mengisi diri kita dengan kesombongan, ya, dengan mengungkapkan ide-ide yang teoritis. Dia yang mengabaikan tindakan dan bergantung pada pengetahuan teoritis, memegang tongkat bulu bukannya pedang bermata dua. Dan ketika dia menghadapi musuh-musuh pada saat perang, itu akan masuk ke tangannya dan menikamnya, menyuntikkan racun alami. Setiap pikiran memiliki bobot dan ukurannya di hadapan Allah, karena dimungkinkan untuk memikirkan hal yang sama dengan penuh semangat atau objektif. Nah, setelah memenuhi perintah mengharapkan untuk dicobai, ya, karena kasih Kristus diuji dengan kesulitan. Jangan pernah meremehkan pentingnya pikiran-pikiran kita, karena tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Ketika kita mengamati beberapa pikiran-pikiran yang menunjukkan bahwa kita mencari ketenaran manusia, kita dapat yakin itu menjauhkan kita dari anugerah Allah. Banyak yang berjuang dalam berbagai cara melawan dosa, ya, tetapi tanpa doa dan pertobatan
tidak ada yang bisa melarikan diri dari kejahatan. Kejahatan menguatkan antara satu sama lain. Ya, berbuat baik akan mendorong kita untuk terus berusaha lebih keras. Iblis meremehkan dosa-dosa kecil. Jika tidak, dia tidak boleh membawa kita kembali. Dia tidak boleh membawa kita menjadi lebih besar. Pujian dari orang lain menimbulkan hasrat berdosa, sementara kecaman mereka atas kejahatan, ya, jika tidak hanya didengar tetapi diterima, itu akan menimbulkan pengekangan diri. Seorang biarawan tidak mencapai apa-apa melalui penolakannya. Untuk apa yang pernah dilakukannya melalui harta benda, dia tidak mempunyai apa-apa. Terkadang seseorang memotong nafsunya, memanjakan dirinya dengan penuh pujian dari orang-orang. Ya, dia bahkan tidak menyadari sendiri. Karena itu tindakannya akan merugikan dirinya sendiri. Semua sifat buruk atau hal-hal yang buruk disebabkan oleh kesombongan kita dan kenikmatan sensual. Ya, jika kita tidak dapat mengatasi itu, maka kita tidak bisa melawan dosa itu. Tapi kita bisa mengatasi itu jika kita memiliki kebencian terhadap kesombongan dan kesenangan sensual atau kenikmatan daging. Nah, kemudian terakhir dikatakan ketamakan adalah akar dari semua kejahatan. Tapi ketamakan jelas adalah produk dari dua komponen itu, yaitu kesombongan dan mencintai atau menyukai hal-hal sensual atau keinginan daging. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah beberapa hukum-hukum rohani yang ditulis oleh Mark D. Asketic yang sederhana tapi penuh dengan hikmat, kata-kata yang bijaksana, yang langsung menyentuh sisi kebenaran yang sedang terjadi, yang kita hadapi di dalam hati dan jiwa ini. Nah, kiranya spiritual law seperti ini ya boleh kita kumpulkan, kita pelajari bersama-sama ya. Ada banyak spiritual law atau teks-teks seperti ini yang kita bisa pelajari bersama-sama. Ke depan saya akan men-sharingkan atau mengajarkan lagi spiritual law yang ditulis oleh para bapak filokalia atau para bapak gereja. Thank you untuk semua yang sudah menyaksikan. Kiranya ini menolong kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati.